Oh, ini aksi demo ya. Ya. Ini di Kalimantan Timur. PMI Samarinda geruduk kantor gubernur. Oh, sampai dipasang kawat berduri ya. Lihat. Nah, ini kita pemasangan. Gubernur Kaltim dipagari kawat berduri jelang demo. Ini pengamanan atau takut rakyat? Menjelang aksi 21 April 2026, ratusan massa disebut akan turun ke jalan memprotes Gubernur Rudi Masud. Kami sangat mengharapkan sekali saudara-saudara kami semuanya, kita jaga Kalimantan Timur ini. Karena kalau ada apa-apa yang rugi masyarakat Kalimantan Timur dan kita semuanya. Salam ngopi, salam seruput ya. Bertemu lagi di channel Oyeng Bacot yang membahas berita-berita viral dan kasus-kasus yang lagi ramai ya. Nih, sekarang lagi ramai lagi Gubernur Kaltim ya. Menurut kalian, apa yang lagi viral sekarang ya? Coba bayangin ya. Kalau pemimpin dekat sama rakyat, harusnya nggak perlu pagar tinggi, apalagi kawat berduri. Tapi yang terjadi di Kalimantan Timur beda cerita. Belum di demo dimulai, pertahanan sudah dipasang duluan. Jadi, ini antisipasi atau memang ada yang ditakutkan? Menurut kalian, apa yang ditakutkan oleh Gubernur Kaltim atau pemerintahan di sana? Tulis di kolom komentar ya. Tak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya ya. Kritik dan saran dipersilahkan ya. PMI Samarinda geruduk kantor gubernur, suarakan kesejahteraan honorer hingga deklamasi lubang tambang. Wih. Muka-muka dan pengamanan itu sendiri. Sahabat-sahabat, tuntutan kita lebih penting daripada orang-orang. Sahabat-sahabat. Sekarang ini apa saja tuntutannya? Kami dari PMII memiliki 10 poin tuntutan. Yang pertama itu persoalan pendidikan, kedua itu adalah jalan, ketiga itu adalah kesehatan, keempat itu adalah BBM, kemudian lubang tambang, kemudian persoalan bunuh honorer, kemudian persoalan hutan, ekologi, dan 10 poin-poin tuntutan ini tentu kami PMI Kota Samarinda awal dalam gerakan ini. Kami akan komitmen dalam memperjuangkan terus-menerus aspirasi rakyat Kalimantan Timur. Karena kami dari TNI tidak akan pernah diam melihat kejoliman, melihat terabainya suatu hal yang memang diinginkan oleh rakyat Kalimantan Timur. Maka perlu masyarakat Kalimantan Timur ketahui bersama bahwa demo ini itu pure untuk bagaimana aspirasi masyarakat. Kami sebagai PMI perwakilannya masyarakat Kalimantan Timur. Menurut kalian gimana ya terhadap aksi demo yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa dan rakyat di sana ya, yang menuntut keadilan kepada Gubernur Kaltim? Apakah menurut kalian tindakan mereka itu sudah baik, atau emang harus kita lengserkan Gubernur Kaltim tersebut? Tanggapan kalian gimana ya? Mantap Rudi Masud, lo masa lasomu. Semoga para mahasiswa dan yang turun ke lapangan selalu dilindungi Allah, amin. Semoga mahasiswa Kaltim, semoga Allah lindungi kalian, amin ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Kawat berduri amankan kantor Gubernur Kaltim, cegah kerusakan aset daerah. Lihat ya, sampai dipasang. Kita pemasangan ini ya, kawat berduri itu untuk antisipasi. Oh, di semua pagar ya. April 2026. Nah, hal ini kita lakukan untuk menjaga supaya aset-aset kita tidak rusak ya. Tapi walaupun teman-teman dari Aliansi Perjuangan Mahasiswa masyarakat Kaltim itu tidak melakukan anarkis ya, kita tetap jaga-jaga ya untuk antisipasi. Untuk pemasangannya sendiri Pak, satu komplek kegubernuran ini Pak? Iya, satu gubernur sampai belakang, sampai belakang pasang. Semuanya ya.
seperti itu. Menurut kalian gimana nih tanggapan kalian terhadap pemasangan kawat berduri di kantor dan di sekeliling rumah Gubernur Kaltim ini? Apakah itu emang antisipasi agar aset dari pemerintahan tersebut tidak rusak, atau antisipasi kalau mereka itu ketakutan ya? Tanggapan kalian gimana nih sebagai para netizen ya? Dana pemasangan kawat itu 5 miliar, anjing 5 miliar. Supaya dong biaya pemasangan kawat ini berapa miliar ini guru? Oh, 5 miliar katanya. Sampai segitunya ya. KDD fungsinya gubernur ini. Menurut kalian, fungsi gubernur Kaltim ini apakah sudah mengayomi masyarakat atau mengayomi kantong sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Kondisi terkini aksi unjuk rasa di depan kantor Provinsi Kalimantan Timur. Wow. Anjing, sampai segitunya ya. Tanggapan kalian terhadap aksi-aksi demo yang ya kejadian-kejadian tahun lalu atau bulan-bulan kemarin ya sempat viral, dan kejadian demo yang sekarang lagi terjadi di Kaltim. Tanggapan kalian gimana nih? Apakah demo-demo tersebut sudah membuahkan hasil atau tidak? Atau belum? Polisi melindungi pejabat, bukan mengayomi masyarakat, karena pejabat itu banyak duitnya ya, biar bisa disogok. Tanggapan kalian gimana nih? Tebak, ada anak-anak di sebelah portal ya, pastilah warga sana banyak yang nonton, pasti bawa anak-anak ya. Tanggapan kalian gimana nih? Kantor Gubernur Kaltim Kaltim dipagari kawat berduri ya. dipagari kawat berduri jelang demo. Ini pengamanan atau takut rakyat? Menjelang aksi 21 April 2026, ratusan massa disebut akan turun ke jalan memprotes Gubernur Rudi Masud. Area kantor pemerintahan terlihat dipasang kawat berduri dan dijaga aparat dengan skema pengamanan ketat. Warganet pun menyoroti apakah ini langkah pengamanan atau bentuk kekhawatiran menghadapi aspirasi rakyat. Kantor Gubernur Kaltim dipagari kawat berduri. Lihat ya, seluruh bangunan di pemerintahan Kaltim tersebut sudah dilindungi oleh kawat berduri ya. Apakah mereka takut atau emang dari penjelasan mereka untuk melindungi aset-aset pemerintahan biar tidak rusak saat demo dilaksanakan? Tanggapan kalian gimana nih sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai netizen ya? Nepalkan Gubernur Kaltim. Kalau begitu caranya, masyarakat semakin benci dengan Gubernur Kaltim. Kenapa tidak dihadapin dengan baik atau ditemui dan bicara baik-baik dengan rakyat? Khawatir 100%. Gubernur kami di Jabar, masyarakatnya dipeluk, dihampiri, bukan dijauhi. Iya ya, kita nostalgia pas demo di Jawa Barat ya, utamanya di Bandung tuh di Gedung Sate. Dulu malam-malam gedung tersebut didemo oleh masyarakat, tapi apa yang terjadi? KDM sampai menemui aksi demo dan mendengarkan apa yang dimau oleh masyarakat atau oleh rakyat ya. Dia itu mendengarkan, bukan mempagari gedung negara dengan kawat-kawat berduri ya. Tanggapan kalian gimana nih? Perbandingan dengan Jabar ya, apakah jauh? Sangat jauh. Bedanya langit dan bumi. Kita lanjut lagi nih. Gubernur Kaltim Rudi Masud memberikan respon mengenai rencana demo 21 April. Saudara kami semuanya, kita jaga Kalimantan Timur ini, karena kalau ada apa-apa yang rugi masyarakat Kalimantan Timur dan kita semuanya yang ada di dalamnya. Jadi saya sekali lagi menghimbau kepada saudara-saudaraku semuanya, tolong kita jaga Kalimantan Timur ini kondusivitasnya. Salah satu barometer dipilihnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini adalah karena kondusivitasnya. Jangan sampai tercoreng, tercermarin dengan hal-hal yang tentunya bukan substansial di dalam menyampaikan aspirasi. Demonstrasi dilindungi oleh konstitusional. Ini adalah negara demokrasi, tetapi catatannya kita punya berdialog.
Saya lebih senang kalau kita melaksanakan dengan dialog. Hmm. Dialogtika lebih kita utamakan. Pintu daripada kantor gubernur ini dibuka 24 jam. Siapa saja dan di mana saja tidak pernah kami tolak. Tidak hanya paguyuban, perorangan pun kami juga terima. Jadi jangan pernah ada beranggapan bahwa susah untuk bertemu dengan Gubernur Kalimantan Timur. Tidak. Baik itu organisasi kepemudaan, mahasiswa, siswa, semua. Kita semuanya, kami adalah pelayan masyarakat Kalimantan Timur. Jadi jangan pernah ragukan itu. Lihat ya kata-kata dia ya. Pemerintahan di Kaltim buka suara atau gerbangnya selalu terbuka untuk rakyat Kaltim katanya 24 jam. Tapi dilihat di lapangan gerbangnya selalu tutup dan dijaga ketat sama aparat-aparat di sana ya. Dan sekarang menjelang demo, mereka itu memasang kawat-kawat berduri. Apakah itu yang dinamakan buka 24 jam untuk masyarakat di sana? Tanggapan kalian gimana? Lebih baik rugi dikit daripada nunggu 5 tahun semakin rugi. Benar-benar ya. Kenapa gak dipilih dulu sebelum ngomong ke publik? Arti pagar duri apa? Menurut kalian gimana nih? Lebih baik rugi sekarang daripada rugi bertahun-tahun, benar ya? Ya minimal lah lengserkan saja. Tanggapan kalian gimana? Kita lanjut lagi nih. Betapa sungguh beraninya wanita ini bongkar dinasti politik di Kaltim. Ada apa nih? Bongkar dinasti politik di Kaltim. Daripada ngulitin Tias LPDP, mending kita kulitin Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur yang kemarin viral gara-gara mobil dinas 8,5 miliar itu ternyata salah satu dinasti politik kuat di Indonesia. Pertama ada istrinya sendiri, Syarifah, yang gayanya heboh banget kayak noni-noni Belanda itu. Dia adalah anggota DPR RI, Dapil Kaltim dari Partai Golkar. Kedua ada kakaknya Hasanuddin Masud, Ketua DPRD Kalimantan Timur 2024-2029. Ketiga ada kakak lainnya Syahriah Masud, anggota DPRD Kaltim Komisi 4 yang juga calon kuat ketua KONI Kaltim. Keempat ada kakak lainnya Rahmat Masud, yaitu wali kota Balikpapan 2 periode. Terus ada adiknya Abdul Ghafur Masud, mantan Bupati Penajam Pasir Utara dan pernah kena OTT KPK. Dan menurut info yang beredar ada ponakannya umurnya 23 tahun dan udah jadi ketua Kadin Kaltim. Ipar-iparnya juga infonya duduk di DPRD Provinsi dan DPRD Samarinda. Satu keluarga semua kursi strategis diisi, eksekutif, legislatif, organisasi pengusaha, bahkan sampai olahraga. Pokoknya yang bisa jadi cuan ya dibagi-bagi ke keluarga. Bahaya dinasti politik ini ya jelas terkonsentrasinya kekuasaan pada satu keluarga, bikin kompetisi politik jadi nggak sehat dan kontrol terhadap akuntabilitas dipertanyakan. Lucunya waktu kemarin rakyat protes soal mobil dinas 8,5 miliar, jawabannya bukan minta maaf tapi untuk menjaga marwah Kaltim. Padahal marwah siapa yang dijaga? Marwah gengsi si keluarga Masud. Oh, jadi pemerintahan di Kaltim itu dikuasai oleh keluarganya itu sendiri ya. Sampai istrinya juga itu anggota DPRD di sana. Tanggapan kalian gimana nih? Benar ya. Uangnya itu bagi-bagi ke keluarganya kayaknya. Kita baca para netizen nih. Sebelum menjabat, gaya Syarifah Suraida emang nyentrik dari dulu, gak ada masalah dengan stylenya. Masih kerabatnya ya, kayaknya iya. Pantas Kaltim gak maju-maju. Itu salah masyarakatnya, pilih pemimpin karena ada amplopnya. Rakyat Kaltim diem baik, ganti semua gak sih? Benar, ini harus diganti kayaknya ya. Kasihan ya orang Kaltim. Aduh, gimana nih tanggapan kalian sebagai warga sana dan tanggapan kalian sebagai masyarakat Indonesia tentang ya perpolitikan di Kaltim ini ya. Satu keluarga itu bisa menjabat di pemerintahan ya. Apakah itu ada orang dalam ya? Tanggapan kalian tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Kondisi jalan di Kaltim. Kang Deddy. Gubernur konten. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan.
Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim. Dijagalah marwahnya yang bayar pajak. Tuh Masa lihat kayak ya gini, Pak? jalannya. Seadanya. Nggak masuk akal, Pak. Warga Kaltim. Sana rumah sakit HIS, sana pusat pemerintahan Kutai Barat. Coba nih, warga Kaltim di daerah mana saja yang jalannya muradul seperti si AA ini ya, yang bawa truk-truk sampai lihat sampai nungging gitu ya, karena kayak walungan saat kalau di sana itu. Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu ada pemerintahan di sana yang melihat atau mendengar aspirasi atau tempat lokasi sesuai video ini. Apakah rusak semua itu jalan di sana? Kita baca para netizen nih. Gubernur mode marah, gubernur muka lucu, Kaltim APBD yang diendapkan buat beli Range Rover 3.0 LWB autobiografi. Pep, senilai 8,5 miliar. Bayangin APBD Kaltim itu totalnya sampai 15,15 triliun. Coba endapkan di bank, diambil dalam 1 atau 2 tahun. Depositnya dapat berapa tuh? Makanya jalan-jalannya cuma ditambal, ngeluarin 5M gak rugi dia buat tambal jalan, tambal renovasi merata. Tambah sulam kayaknya kayak gubernur yang Jono ya. 11-12 lah. Beda jauh sama KDM kayaknya. Kalau saya sih Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Kalau saya jadi gubernur, saya beli helikopter lah. saya beli helikopter lah. Iya kan? Siapkan dong. Kalau kami mau kunjungan ke Berlana ini direncanakan sekitar 107 kilo dari Barong ke Sotek, itu akan tembus ke IKN. Jadi kan memutus jalan itu isolasi daerah bisa dari kita bisa kunjungan ke Mahulu karena bisa ditembus dalam sekian cuma 2-3 jam barangkali. Nah sekarang yang nggak tahu 9 jam pun nggak tahu. Nah kalau itu jadi rencana gubernur menembuskan jalan Barong ke Sotek, itu dari IKN langsung ke Mahulu kita. Nah, kita dari Balikpapan langsung tembus. Cuman memang itu perlu effort ya, perlu sarana. Kalau saya sih jadi gubernur saya beli helikopter lah. Iya kan? Siapkan dong. Kalau kami mau kunjungan ke Berau, tiba-tiba ke Mahulu, ada banjir, ada apa. Saya kira cocok aja itu. Tanggapan kalian gimana nih ya? Kalau gubernur sekarang itu dilengsarkan, ya dia memundurkan diri dan ini ya saudaranya mencalonkan diri dan jadi dia ingin memiliki kendaraan helikopter ya agar bisa jarak jauh dan tidak menginjak jalan yang rusak di sana ya. Bukannya dia berpikir untuk memperbaiki jalan, tapi dia mau pakai helikopter ya agar bisa jalur langit. Tanggapan kalian gimana nih? Kaltim dikuasai keluarga suku Bugis. Marwah Kaltim, marwah Bugis. Bukannya jalannya dibaikin, malah mau beli helikopter. Ya bener ya, tanggapan kalian gimana nih? Soal ngotot beli mobil mewah gubernur Kaltim karena ulti warga. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim. Dijagalah marwahnya yang bayar pajak. Masa kayak gini, Pak? Seadanya. Nggak masuk akal, Pak. Warga Kaltim. Sana rumah sakit HIS, sana pusat pemerintahan Kutai Barat. Masa jalan seadanya, Pak? Ayo nih, tanggapan kalian gimana terhadap pemerintahan di Kaltim sana ya? Apakah kalian setuju dan mendukung atau kalian berpartisipasi dengan demo yang diadakan di Kaltim sana ya untuk ya bisa disebut melengsarkan gubernur Kaltim atau meminta ya? Kalau kita meminta ya kebanyakan ya udah iya aja ya kalau mereka ketemu dengan gubernurnya.
masyarakat pingin ini, pingin itu, ya pasti diiyakan ya. Tapi kan dengan hasilnya nggak ada biasanya. Tanggapan kalian gimana? Apakah perkataan saya itu benar? Apa yang kalian mau nih ya? Apakah kalian mau melengsarkan Gubernur Kaltim ini atau gimana? Atau menunggu beberapa tahun lagi nih ya? Banyak netizen kalau kita menunggu beberapa tahun lagi pasti ya negara itu hancur ya dengan kepemimpinan dia ya. Satu keluarga itu pemerintahan semua. Ya uangnya pasti mengalir ke mereka ya. Uang yang harusnya dari negara untuk rakyat Kaltim, tapi dia endapkan untuk keperluan pribadi ya. Tadi juga tuh keluarganya ingin membeli helikopter kalau dia menjadi gubernur Kaltim. Wah, sangat parah ya, bukan memikirkan pembangunan jalan atau mengaspal jalan, tapi dia mau gaya-gayaan dengan uang negara. Tanggapan kalian, kritik kalian dipersilahkan di kolom komentar ya. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya ya. Yang mau support channel ini ada di deskripsi ya. Terima kasih.